Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimahullah, seperti biasa kajian kita pada Sabtu pada subuh ini adalah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Para jamaah rahimahullah, kita masih pada halaman 108, hadis yang ke-108. Hampir 2 tahun ini kita ngaji yaitu Sahih Muslim di bab awal tentang rukun Islam, rukun iman, dan di bulan Ramadan ini kita masuk bab baru yaitu bab tentang wudu. Ini bab fikihnya. Di dalam bab fikih ini yang dikaji adalah tentang wudu, dan ini sudah biasa kita pelajari. Kita akan ikuti penjelasan dari Imam Nawawi. Saya bacakan hadisnya, hadis yang ke-108, yaitu doa masuk WC. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala, apabila masuk WC, qala, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bisa juga dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Bisa dibaca khubuthi, juga bisa dibaca khubuthi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan, godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan. Para jamaah rahimahumullah, Imam Nawawi yang ahli dalam memberikan syarah, terutama kaitan dengan redaksi hadis-hadis bunyinya begitu. Beliau menjelaskan bahwa khubus itu bisa juga dikaitkan dengan khubus. Jadi khobisani al-khubus itu setan laki-laki, khobisani khubus. Kalau setan perempuan, khobisatani al-khobais. Tapi ternyata dalam pandangan para ahli bahasa ada yang memaknai berbeda. Tidak hanya setan laki-laki dan perempuan, tapi bisa dimaknai bahwa itu termasuk kejelekan dan kejahatan setan. Bisa dimaknai juga dengan kekafiran dan keingkaran setan. Bahkan juga bisa dimaknai dengan kemaksiatan.
Para jamaah imam ketika kita memasuki WC, kalau sudah berdoa seperti ini maka sudah ada takbir. Sebab setan itu masuk ke WC, ke tempat yang kotor begitu. Kalau kita masuk WC kemudian berdoa kepada Allah, maka ada takbir. Setan tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat kita. Di hadis lain ternyata itu ada tambahannya bismillah. Jadi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata-kata bismillah ini dari Ali bin Abi Thalib yang disorehkan oleh para ahli hadis termasuk Syekh Albani. Jadi kalau kita tambah dengan bismillah begitu, maka kekuatannya dahsyat. Setan tidak bisa mengalahkan kata bismillah itu. Maka ketika kita mau menutup rumah, kita menutup jendela begitu, menutup pintu rumah begitu, kita dengan baca bismillah, maka setan tidak bisa masuk. Tapi kalau tidak baca bismillah, setan masuk, maka akan menggoda di dalam rumah ini. Entah menggoda ketika kita makan, ketika kita bersengkrama dengan istri dan anak-anak. Dan kalau kemudian setan itu menggoda, maka kadang-kadang masalah kecil bisa menjadi besar. Maka ini sungguh ya ajaran dari Nabi. Bila perlu begitu di atas jendela kita, di atas pintu kita kasih bismillah. Supaya kita ingat pas menutup itu bismillahirrahmanirrahim. Setan tidak bisa masuk. Ya. Walaupun ada setan yang berbentuk manusia mungkin bisa masuk dengan nolong. Tapi setan ini tidak bisa masuk karena gangguannya dahsyat. Kalau maling mungkin mencari atau mencuri barang-barang biasa. Tapi kalau sudah setan masuk berbahaya. Ya. Ketika kita di tempat dapur ya, ada air minum atau begitu, tutuplah ya dengan baca bismillah, ini setan tidak bisa masuk. Sehingga besok pagi kita mau minum bersih. Jadi dahsyat ya bismillah itu. Para jamaah imam setan itu punya singgasana. Singgasana yang arsnya itu di tengah laut. Kalau ars Allah tentu di situ yang Nabi nanti itu ketika hari kiamat, Nabi menemui Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersujud, ya kan? Sujud itu lama sekali. Kemudian oleh Allah, wes Muhammad bangun Allah kalau sujud kan minta apa? Kata Nabi, aku minta syafaatku untuk umatku. Ya sudah, tak masukkan surga yang banyak, maka Allah kemudian memakai genggaman tangannya dicawuk ya bahasa Jawanya, mati sampai dicawuk ya kalau surga saatnya. Kemudian Nabi tidak terima, kok cuma saat itu Nabi punya sujud lagi. Sujudnya itu sepekan, ya, sepekan satu Jumatan atau kita satu Ahad, satu Minggu. Kemudian oleh Allah, terus Muhammad bangun. Aku menjawab apa mana? Kurang ya Allah. Masukkan lagi ke surga sebaiknya. Allah kemudian nyawuk lagi, dimasukkan ke surga. Itu sampai 4 kali sujudnya itu. Seminggu berarti berapa? 7 kali 4, 28. Itu sujudnya Nabi. Para jamaah imam itu di singgasana Allah di atas. Ya setan itu punya singgasana yaitu di tengah laut. Yang setiap hari mereka iblis baik setan iblis memanggil anak buahnya yaitu setan itu supaya berdakwah mengajak sebanyak-banyaknya masuk neraka. Jadi lawannya itu arsnya setan dan arsnya Allah. Masing-masing ya, setan itu berdakwah. Dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kebahagiaan yang tertinggi bagi iblis itu apabila anak buahnya yaitu setan sudah bisa memisahkan lima orang. Tiap hari laporan sudah bisa apa kamu
Sudah bisa apa kamu oleh iblis biasa. Ketika sudah menyadari bahwa sudah bisa memisahkan rumah tangga orang, maka kemudian ditampurlah setan yang berbisi di telinganya. Kamu anak buahku yang terhebat. Jadi sesungguhnya setan itu setiap hari berusaha untuk manas-manasnya. Maka pengabdian agama ketika Ramadan seperti ini tidak mau mengerjakan kerja yang agama. Ya takut diterima tapi sedangnya nanti setelah ada. Ini bagus ini kosong-kosong saja ya. Silahkan banyak. Tapi kemudian ditutup oleh Pak Hakim. Saya kira bagus ini langkah supaya kita ini jangan sampai dikit kemudian cerai. Masalah yang sepele cerai jangan. Itu kebenaran iblis. Nah, ketika masuk WC itu juga akan diganggu oleh setan. Sampai ke tempat yang kotor pun setan mengganggu. Makanya kemudian Nabi mengajarkan doa supaya berdoa lagi. Terus lagi itu ya, jangan ditaruh jiwanya ketika akan masuk. Makanya ada yang memaknai bahwa ketika keluar dari WC itu doanya ghufranaka. Mengapa kok ghufranaka? Gitu ya. Itu ada yang memaknai bahwa ketika dalam WC itu kita nggak bisa bertasbih, nggak bisa berzikir, sehingga ketika keluar dari WC itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu. Aku nggak bisa tasbih, nggak bisa berzikir. Tetapi ulama yang lain itu memaknai bahwa beristighfarnya kita, termasuk Isyamin misalnya, kata beliau, berzikirnya kita, beristighfarnya kita itu itu karena ketika kita dalam WC itu, alhamdulillah kita bisa memaaf buang air besar, begitu penerimaan yang luar biasa. Itu kita beristighfar pada Allah supaya dosa-dosa kita juga keluar seperti ketika kita buang air besar. Ini luar biasa ya, penjelasan dari Syekh Utsaimin bahwa ada makna yang sangat dahsyat dengan ucapan ghufranaka. Dikarenakan ahli hadis, doa keluar WC itu yang satunya dipersensifkan. Biasanya kita berdoa apa? Alhamdulillah, adhaba anil adha wa afani ya, doa keluar WC. Itu ulama ahli hadis sebagian besar mendoakan hadis itu, tapi ada sebagian yang mensahihkan. Tapi kalau yang ghufranaka semua sepakat bahwa itu adalah sahih. Ya. Para jamaah di Mambo itu tentang doa masuk WC, sampai-sampai orang-orang kafir saat itu di zaman dulu ini masih ada Nabi itu bertanya, itu loh uang, nah maka disebut uang boleh gitu. Nah dari anaknya sampai masuk WC seperti itu, ya betul kata sahabat. Itulah ajaran kami, agama Islam ini diatur semuanya sampai masuk WC pun diatur. Harus masuknya harus kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Sampai kemudian Nabi menjelaskan yang baik-baik pakai tangan kanan, pakai tangan kiri ya dulu. Jadi kalau mau sisiran yang kanan dulu, kan begitu. Kalau mau nyukur brengos yang kanan dulu, nyukur jenggot yang kanan dulu itu. Semua dari kanan yang baik-baik itu. Wudhu misalnya juga dari kanan. Itu menandakan bahwa itu baik sampai-sampai yang kita sampaikan bahwa untuk ada wudhu. Kalau tidak ada, ya apa dosa-dosa kita? Kita ini berwudhu mulai dari membasuh tangan, ya kan? Maka air sebelum jatuh ke tanah, dosa yang diakibatkan tangan itu diambil dari Allah SWT. Mungkin kita pernah nampak macam-macam ya, itu diambil dari Allah SWT. Ketika kita berkumur, ya, sebelum air jatuh ke tanah, dosa yang diakibatkan oleh itu diambil dari Allah. Dosa yang banyak itu dari Allah. Kok kemudian Allah mengampuni karena adanya wudhu, dan ini kan anugerah terindah. Maka berusaha dalam wudhu itu sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya. Ketika membasuh tangan, ya, mulai ujung tangan sampai ke siku,
Imam Syafi'i dilebihkan. Ya. Imam Syafi'i itu lebih hati-hati, lebih baik dilebihkan. Maka sebelum airnya jatuh ke tanah, itu dosa yang dialihkan tanah ini diambil oleh Allah SWT. Membasuh kaki misalnya, ya. Sebelum jatuh ke tanah, itu diambil oleh Allah SWT. Ini sungguh luar biasa. Maka orang yang cerdas itu tidak hanya melihat yang berat-berat, tapi lihatlah yang ringan-ringan, yang pahalanya ternyata sangat dahsyat. Ya. Kita ini kalau milih yang berat-berat tidak mampu, suruh jihad. Siapa yang kepingin jihad? Bisa melihat lagi sekarang kondisinya seperti ini. Masjid Aqsa akan dihancurkan sekarang. Sudah dilarang untuk Jumatan, ya. Sekarang mau dihancurkan. Siapa yang kepingin berjihad bisa melihat? Tapi kan tidak semua bisa ke sana. Maka kita bisa ambil amal yang ringan yang pahalanya seperti itu. Ya misalnya sholat subuh itu dengan haji dan umroh pahalanya, atau dinar nafak tahu satu dinar yang kau infakkan fisabilillah untuk fisabilillah, dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu, kepada fakir miskin, ternyata lebih besar yang kamu berikan kepada keluargamu. Jadi upah yang kita berikan kepada anak dan istri karena kerja kita itu yang halal itu pahalanya melebihi jihad fisabilillah. Nah, seperti ini perlu diperhatikan supaya kita kalau suami itu semangat bekerja, gitu ya. Berapapun hasilnya, nomor dua, yang penting usahanya. Itu penting. Istri kita kalau mengerti, kalau mengaji begitu, maka akan menghormati suaminya. Wahai suami, engkau sudah bekerja, ganting tulang sampai rambut tulang nih, mulai pagi ngelembur, zakatnya sekian nggak apa-apa, yang penting halal. Betapa bahagianya seorang suami. Orang dari kerja, pegel-pegel oleh 1.000 misalnya, 1.000 misalnya, bahkan dapat 20.000 misalnya. Tapi istrinya membuat semangat, tidak apa-apa suamiku yang penting halal. Kok sopan kan suami kerja bengi boleh sehari tidak apa-apa, dan namanya berjuta akhirnya tidak apa-apa. Beda kalau misalnya suami sama istrinya sikapnya tidak begitu. Belum sampai pintu rumah kita pakai orang kira apa? Tapi ngeluh saya boleh tak tahu, oleh kerana apa ini? SPP naik, mana naik, orang selesai. Waduh, kurung kita selama entek. Tidak sini mah pintar ceramah, tapi ni nak omat mati kutu. Ceramah juga, tak bisa. Para jamaah Allah, ini satu hadis, kita bacakan dua hadis ya. Ini ringkasannya ya, ringkasannya. Dan mencarinya ini saya berhari-hari kadang-kadang nggak urut. Ini di bab terakhir. Jadi hadir doa masuk di sini di bab terakhir, yang terakhir ya, yang terakhir. Ini nyarinya tuh Masya Allah ya. Sering saya itu kerja surat Jumat, surat hajat. Ya Allah nggak ketemu ini. Sampai kadang-kadang saya kan nggak ketemu, saya nggak ngaji ya, gitu. Lu ketemu itu berkali-kali begini. Aneh, mengapa bab masuk bisa dimasukkan sekarang? Padahal ini juga terakhir. Itu ternyata supaya berurutan. Syekh Albani itu mengurutkan anak dia hafal hadis begitu, diurutkan seperti ini. Dari namanya dia. Saya bicara hadis kedua. Kembali pada awal hadis kedua. Yaitu An Abi Ayyub, dari Abu Ayyub Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Ayyub, dari Abu Ayyub semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaib, jika kamu hendak buang air besar, fala tastakbiru qiblat, maka jangan menghadap kiblat. Wala tastakbiruha, jangan kamu membelakanginya." Dubur itu artinya belakang. Jangan kamu membelakanginya. Dibawin, wala ghaibin, baik kencing ataupun buang air besar. Walakin syariku
au gharib, tapi menghadaplah ke timur atau barat, ya, ke timur atau barat. Kemudian ayat berkata, faqadina asyam, kami sampai di Syam. Fawazanna marakhira qad bunyat qibala qiblah. Fatanharifu anha wa nastaghfirullah qolana. Kemudian ketika kami pergi ke Syam, kami mendapatkan WC telah dibangun menghadap kiblat. Apakah kami harus mengubahnya dan beristighfar pada Allah? Beliau menjawab benar. Para para ulama mazhab berbeda-beda tentang kiblat ini. Ringkaslah begini, ringkasnya. Bagi yang mengerti tentang arah kiblat, ini harus menempatkan. Yang kami agak mengerti sedikit tentang ini, 19 tahun saya belajar tentang arah kiblat, juga tentang arah bulan, ya, tentang begitu. Melenceng 1 derajat saja, sekarang kita di sini. Melenceng 1 derajat saja itu bisa kemana-mana, tidak ke Ka'bah, bisa ke Afrika, tidak kemana-mana. Bagi yang mengerti ilmunya, kalau tidak salah di sini tuh sekitar 1 derajat lebih sedikit melencengnya. Tapi sebenarnya tidak usah mikir, enak aja nih. Nanti malah ngeluh-ngeluh. Masjid Jami itu kalau tidak salah 6 derajat, Masjid Jami Bangir. Dari jalan 6 derajat itu masuk kemana-mana, kemana-mana. Bukan ke Ka'bah, tapi sudah tidak kawan. Masjid Al-Falah itu hampir 7 derajat. Kami keliling di Jawa Timur untuk diminta mengikuti itu. Nah, para sahabat makmum, karena kita ini kalau punya WC itu kan nggak boleh berkiblat. Ya untungnya nggak boleh, pokoknya nggak boleh kesana sudah. Yang ngerti, walaupun kita nggak kesana, main sana sudah nggak tahu mana-mana begitu. Termasuk pada waktu sholat, satroh sholat itu menghadap ke kiblat. Ya, menghadap itu bagaimana? Apakah harus tepat ke Ka'bah? Ya, susah. Ya kalau bagi yang di sana tidak apa-apa ke Ka'bah. Ya kita di sini bagaimana? Maka tentu tempat berbeda-beda. Ya. Yang paling gampang ya sudah pokoknya ke kiblat. Dan nanti para jamaah bersama halus ya lagi bahwa nanti hari Kamis ya, hari Kamis kami sudah diminta untuk memimpin rukyah di Pondok Darwa di lantai 12 itu sudah lantai tertinggi di sini di Pasuruan ya. Itu nanti akan hadir berbagai ormas para pakar astronomi dari ITB, ITS, banyak yang hadir dari Muhammadiyah, dari sisa-sisa semua pondok-pondok. Kami kebetulan disuruh memimpin nanti itu. Nah karena posisi bulan kalau di Surabaya Jawa Timur itu hanya 2 derajat, kemungkinan tidak ada yang lihat. Tapi kalau di Aceh itu sudah 3 derajat. Maka kita akan lihat nanti kira-kira di Aceh itu kalau melihat 5 wahida. Kalau diterima maka insya Allah sama. Kemis melihat maka Jumat hari raya tidak. Tapi kalau di Aceh itu tidak diterima karena memang ada elongasi dari jarak yang tidak sampai memenuhi 6,3. Keputusan Nabi 4 negara yaitu Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura Nabi itu elongasinya itu harus 6,30-an. Nanti itu cuma 6 saja, tidak sampai 6,30. Bisa jadi yang melihat bulan nanti ditolak karena memang tidak memenuhi kriteria. Mudah-mudahan Pak Habib nanti menerima